Jaksa penuntut umum menuntut Arianto Bakri dengan pidana 17 tahun penjara dalam kasus dugaan suap hakim pemberi vonis lepas untuk 3 perusahaan CPO dan tindak pidana pencucian uang. Di lokasi yang sama, Marcella Santoso dituntut dengan 17 tahun penjara dan denda 600 juta dalam kasus dugaan suap vonis lepas perkara minyak goreng dan tindak pidana pencucian uang. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu sore, Jaksa penuntut umum menuntut advokat sekaligus terdakwa Arianto Bakri dengan pidana 17 tahun penjara. Ari dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas kasus dugaan suap hakim pemberi vonis lepas untuk 3 korporasi crude palm oil atau CPO dan tindak pidana pencucian uang. JPU juga menuntut Arianto agar membayar denda sebesar 600 juta rupiah, subsidi pidana penjara selama 150 hari. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Arianto dengan pidana penjara selama 17 tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan rutan. 3. Menghukum terdakwa membayar denda sebesar 600 juta rupiah. Meski mengakui kesalahannya melakukan suap kepada hakim, namun ia berpendapat bahwa tuntutan jaksa tak sesuai dengan fakta hukum yang terjadi. Rencana tuntutan untuk saya adalah 17 tahun. Saya yakin ada orang yang mempunyai maksud atau institusi untuk menghancurkan negara. Karena semuanya tidak sesuai dengan fakta hukum. Sebelumnya, Arianto didakwa memberikan suap 40 miliar rupiah kepada hakim bersama 3 terdakwa lainnya yakni Marcella Santoso, Juanedi Saibi, serta M. Syafei selaku perwakilan pihak korporasi Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musimas Group. Di lokasi yang sama di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa penuntut umum juga menuntut advokat Marcella Santoso dengan hukuman 17 tahun penjara dan denda 600 juta subsidi 150 hari kurungan dalam kasus dugaan suap vonis lepas atau onslaught, perkara minyak goreng dan tindak pidana pencucian uang. Selain itu, Jaksa juga menuntut Marcella membayar uang pengganti sebesar 21,6 miliar rupiah, subsidi 8 tahun kurungan penjara. Jaksa juga menuntut agar majelis hakim memerintahkan organisasi advokat untuk memberhentikan Marcella dari profesinya. Kami datang kepada terdakwa Marcella Santoso dengan pidana penjara selama 17 tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya terdakwa pilihan dengan perintah agar terdakwa tetap dilakukan penahanan di rutan. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar 600 juta rupiah. 28 tokoh nasional mulai dari mantan menteri hingga anggota DPR yang masuk dalam koalisi insan pers dan masyarakat sipil resmi mengajukan dokumen amicus curiae atau sahabat pengadilan ke Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu siang. Langkah ini diambil sebagai bentuk protes terhadap dakwaan jaksa terhadap Tia Bahtiar, ex-direktur pemberitaan stasiun TV swasta, yang dinilai sebagai bentuk nyata kriminalisasi terhadap insan pers. Dalam perkara ini, Tian Bahtiar didakwa melakukan perintangan penyidikan terkait kasus korupsi yang sedang ditangani oleh kejaksaan. Sebelumnya, jaksa menilai berbagai program jurnalistik seperti news placement, wawancara eksekutif, hingga konten YouTube dan TikTok di sebuah TV swasta telah menghambat proses hukum. Namun koalisi insan pers dan masyarakat sipil menyatakan bahwa seluruh kegiatan tersebut adalah murni kerja jurnalistik yang dilindungi oleh Undang-Undang Pers dan Konstitusi. Ada 28 individu dan lembaga ya, yang concern dengan kasus saudara Tian ini. Karena apa? Karena ini soal kebebasan pers ya. Kenapa? Karena mengadili saudara Tian dalam konteks kasus kebebasan pers tentu yang harus diutamakan adalah undang-undang pokok pers. Gitu. Nah, tapi dalam prakteknya yang dilakukan oleh pihak kejaksaan dalam hal ini penuntut umum itu kasus ini diarahkan menjadi pidana murni. Melalui amicus curiae ini, majelis hakim diminta untuk mendahulukan asas lex specialis Undang-Undang Pers dalam memutus perkara. Tim Liputan CNN Indonesia.